Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Iya, kita bersyukur ya atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam istirahat kita malam tadi. Kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini Jumat 13 November 2020. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun kita mau angkat pujian ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dahulu. Kita menyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Iya, anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil di dalam Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Nah, judul renungan kita pagi hari ini, jangan curang, yang diambil di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Anak-anak, nanti anak-anak baca di rumah Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Nah, siapa di sini yang suka nonton pertandingan olahraga? Mungkin anak laki-laki senang nonton pertandingan sepak bola atau bulu tangkis atau pertandingan lainnya. Nah, di dalam pertandingan olahraga selalu diingatkan agar para pemain berlomba dengan adil. Artinya apa? Nah, ketika kita mengikuti pertandingan, pemain tidak boleh bermain curang. Dia tetap harus bermain dengan benar. Ada seorang pemuda dari Israel bernama Daniel. Dia bersama teman-temannya dibawa ke Babel dan disuruh bekerja di istana kerajaan.
Daniel ini adalah seorang pemuda yang cerdas dan rajin. Maka dari itu, Raja Darius di Babel mengangkat Daniel sebagai pejabat tinggi kerajaan. Daniel juga disayang loh dan sangat dipercaya oleh raja. Karena raja sangat sayang kepada Daniel dan memberikan jabatan yang lebih tinggi, akhirnya pejabat-pejabat tinggi lainnya yang ada di kerajaan Babel menjadi iri loh sama Daniel. Mereka lalu berusaha cari cara bagaimana supaya Daniel itu dikeluarkan atau dipecat dari jabatannya itu. Wih, jahatnya ya. Mereka ingin supaya raja itu membenci Daniel dan menghukum Daniel. Suatu ketika, suatu hari, Raja Darius mengeluarkan perintah bahwa semua orang yang ada di kerajaan Babel harus menyembah kepada patung raja. Tetapi Daniel tidak mau menyembah patung itu. Daniel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Daniel tidak mau menyembah patung itu, maka pejabat-pejabat yang ada di situ mereka melapor kepada Raja Darius bahwa Daniel tidak mengikuti perintah raja. Mereka meminta agar Daniel dihukum oleh raja. Orang-orang itu sangat curang kepada Daniel. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa atas perintah raja. Tetapi Tuhan menolong Daniel sehingga Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Tuhan membuat singa-singa itu menjadi jinak. Bahkan singa-singa itu bermain dengan Daniel di dalam gua. Lalu raja mengeluarkan Daniel dari gua singa tersebut. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sekali-kali berlaku curang di dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak, kalau mau nilai yang baik, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menyontek ketika ulangan. Nah, tanggal 30 kita kan ulangan UAS. Jangan karena anak-anak mau nilainya bagus, anak-anak menyontek. Itu tidak baik ya anak-anak, jangan dilakukan. Nah, ketika kita bermain juga, kita harus bermain dengan baik, dengan tertib. Ya, jangan kita menganggap remeh teman-teman kita. Ya, kita juga jangan pilih-pilih kasih. Kita juga harus bersikap adil dengan teman-teman kita. Anak-anak, jangan curang, tetapi bersikaplah dengan adil. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki karakter sama seperti dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adil, ya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus bersikap adil. Jangan curang, jangan menyontek, ya anak-anak. Iya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Ya. Anak-anak, kiranya firman ini boleh mengajari kita, mengingatkan kepada kita semua, untuk anak-anak, untuk Lause, dan juga untuk orang tua dan teman-teman kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk bersikap adil, tidak berlaku curang. Baik itu ketika kita bermain dengan teman-teman, dengan saudara di rumah, atau ketika kita mengerjakan soal saat ulangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan
kami mau bersikap adil. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk papa mama yang bekerja, berikan kesehatan kepada mereka di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kiranya berikan kesabaran kepada kami yang belajar di rumah. Kami berdoa kiranya virus corona ini boleh berakhir sehingga kami boleh belajar di sekolah, bermain bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, inilah renungan kita pagi hari ini. Anak-anak boleh menyiapkan pembelajarannya. Bukunya boleh disiapkan ya. Jangan lupa mengerjakan tugas kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru. Dan kalau ada catatan, anak-anak boleh menulis di buku catatannya ya. Oke, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.